Bos, Baik, Pak. Jam 2 di kantor ya, Pak? Oh, buat dana pensiun ya? Bisa langsung ke kantor aja ya, Bu? Waduh, parah juga ya. Perlu modal besar itu. Bisa diatur, Mas. Jadi, uangnya mau diputar ya? Halo abang, uang jatah bulan Maya mana ya? Kata mama, udah dikirim ke abang. Tapi kok belum sampai ke Naya? Nay. Sorry banget. Kemarin abang pakai dulu uangnya. Ada kebutuhan urgent. Lagian kan, kamu juga kerja, Nay. Hah? Kok bisa gitu? Nggak adil dong. Aku juga butuh uang buat kuliah sama kebutuhan sehari-hari. Uang dari part-time aku juga pas banget bang. Buat apa? Bayar hutang? Atau buat gaya-gayaan sana-sini? Main sama banyak cewek? Dikira aku nggak tahu ya? Asal abang tahu, barusan banget bang. Mereka telepon aku buat nanyain abang. Bahkan sampai minta ke aku buat bayar utang abang. Mereka juga sering ke rumah kan bang? Mama yang hadapin mereka bang. Abang kemana? Tega bikin satu keluarga keseret sama utang abang. Emang ya, anak laki-laki biasanya emang suka gitu. Maaf, bukan bermaksud ikut campur. Tapi tadi saya dengar sedikit pembicaraan kamu. Masalah keluarga ya? Finansial ya? Perkenalkan, saya Ana Mulyono, seorang konsultan keuangan profesional. Kombinasi antara keluarga dan keuangan memang hal yang rumit ya. Mau nggak mau ya, yang waras harus ngalah. Kamu masih kuliah ya? Iya masih kuliah, jadi ya gitu, pengeluarannya pas banget. Maaf, Iya masih kuliah. saya paham sekali. Selama saya menjadi seorang konsultan keuangan, masalah yang sering kali dihadapi sama anak muda itu terkait sumber dana yang terbatas. Mau liburan, pusing lihat anggaran. Mau sekedar jajan-jajan, bayar parkir 2.000. Iya lagi pak. Kebetulan aku ada part-time juga sih. Mbak ya gitu, ngepas banget. Padahal aku udah ngebagi uang aku kayak kebutuhan primer, sekunder, tersier. Tapi kayak Uangnya habis di sekunder ya? iya, pokoknya aku harus cepat-cepat lulus biar bisa kerja full time. Banyak faktor yang harus kamu pertimbangkan lagi sih. Primernya, mungkin uang kamu bisa lebih besar di sini. Karena ini kan pengeluaran utama kamu ya. Sekundernya, buat hiburan kamu ya. Itu pun kalau kamu masih sendiri. Kalau kamu ada tanggung jawab, orang tua yang semakin berumur, anak mungkin. Tersier, kayaknya udah nggak perlu dipikirin lagi ya. Soalnya udah habis. Saya yakin kok, keuangan kamu bisa kamu kelola dengan baik. Oh iya, aku juga sering dengar istilah 3F sama kayak bagian itu. Fix Fund Future. Misal, kamu punya uang 1 juta rupiah. Langsung aja dibagi 500 untuk kebutuhan primer, 300 untuk sekunder. Sisanya ditabung. Menabung itu penting. Kebetulan aku terapin itu pak. Aku juga selalu budgeting tiap bulannya. Ditulis di Google Sheet gitu. Biar selalu aku pantau. Wah, luar biasa kamu ya. Sepertinya kamu sudah paham mengenai mengelola keuangan ini. Sedikit sih, masih belajar juga. Aku juga menabung. Kepikiran investasi, cuma ya takut dan nggak mampu gitu. Apalagi sekarang banyak berita tentang pinjal-pinjal gitu. Serem nggak sih? Cuman ya penawarannya di bunga yang kecil dan penawarannya yang gampang. Jujur, itu menarik sih. Memang ada beberapa orang yang paham terkait manajemen keuangan, tapi tidak sedikit juga yang tidak mengerti
bagaimana cara kerja pengelolaan keuangan. Aku ngerti kok cara ngatur keuangan. Ngerti gimana? Uang kamu aja habis buat beli mobil-mobilan. Ini Hot Wheels namanya, sayang. Jangan sembarangan lah. Gini-gini juga aku jago ngelola keuangan kita, untuk masa depan kita. Alah. Ini kita mau investasi. Biar duit kita banyak nanti. Udah, pokoknya tenang ya. Jadi gini Pak Yono, kedatangan kami kemarin mau mulai belajar investasi. Karena saya juga dengar orang-orang udah mulai investasi kan sekarang, jadi kita juga gak mau ketinggalan gitu. Kita atau kamu doang yang mau? Sebenarnya saya masih ragu sih Pak. Soalnya kalau misalnya salah langkah, uang kita juga bisa hilang kan? Ibu benar, investasi itu memang ada resikonya. Tapi kalau kita tahu cara mainnya, itu bisa jadi salah satu langkah yang memperbesar aset kita. Lagi pula, investasi zaman sekarang itu banyak yang aman kok. Itu yang saya suka. Jadi saya tuh mau mengembangkan duit saya biar jadi banyak gitu Pak. Tapi investasi sendiri jenisnya apa aja sih? Investasi itu ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama atau yang paling umum, itu ada investasi saham. Yaitu kita membeli saham di suatu perusahaan. Dan yang kedua, itu ada investasi properti. Kalau boleh tahu, apakah Bapak dan Ibu sudah punya dana? Kalau dana darurat ada sih, tapi belum banyak ya. Iya makanya itu aku tuh khawatir. Begini Bu, saya paham investasi ini memang butuh modal yang cukup. Tetapi ada opsi yang bisa mungkin memudahkan Bapak dan Ibu dalam melakukan investasi, terutama kalau modalnya belum cukup. Opsi apa Pak? Jadi saya bisa bantu pinjaman cepat. Langkah-langkahnya sangat mudah. Semakin besar untung yang Dan dijanjikan, tentunya nggak ribet. semakin besar pula resiko yang disembunyikan. Memang, manusia kadang sulit membedakan antara peluang dan jebakan. Aduh, iya Nay, sorry banget. Kemarin abang pakai dulu uangnya. Ada kebutuhan urgent. Lagian kan, kamu juga kerja Nay. Kok bisa gitu? Nggak adil dong. Aku juga butuh uang buat kuliah sama kebutuhan Iya, sehari-hari. iya. Minjem dulu bentar. Nanti dibalikin kok. Beneran. Kemarin abang ada kebutuhan urgent. Abang pakai dulu uangnya. Halo. Nay. Bayar utangmu. Mau sampai kapan lu nunggak, ah? Udah lama banget lu nunggak. Sini. Mau sampai kapan lu nunggak? Hah? Bayar gak lu semua? Bayar. Hah? Iya. Buruan bayar. Gak bisa nunggak lu. Besok saya bayar. Sini. Pada akhirnya, uang memang bukan segalanya. Bayar. Banyak yang lebih mementingkan gaya dibanding biaya hanya untuk kesenangan sementara, yang justru bikin terjerat ke dalam lubang buaya.